Dalam proses pembelajaran sosiologi, banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari. Salah satunya bab 1 ini. Kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran bab 1 ini yang pertama, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gejala sosial. Dalam proses pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Sebelum kita memasuki teori-teori sosiologi, alangkah baiknya kita memahami tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau makhluk individual, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Lalu, apa sih objek sosiologi? Nah, dalam objek sosiologi, mempelajari tentang masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, proses yang timbul dalam hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Ciri-ciri ilmu sosiologi yang pertama bersifat empiris. Di mana maksud kata empiris, ilmu sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan observasi. Selanjutnya, sosiologi bersifat teoritis. Maksud dari kata teoritis, sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi, disusun secara logis. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kumulatif. Maksud dari kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dan selanjutnya, sosiologi bersifat non-etis. Maksud dari non-etis, sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik atau buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Baik, dapat kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini bahwasanya ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, di mana kita mempelajarinya dengan cara menganalisa atau mengobservasi
tanpa melihat baik atau buruknya perilaku masyarakat. Melainkan, kita hanya menggambarkan fakta-fakta realitas masyarakat yang ada. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi, tetap like and subscribe channel Yunita ini tentang pembelajaran sosiologi. Jadi, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.